Polres, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Alhamdulillah, sore hari yang cerah ini kita kembali bisa hadir di halaman Polres Tangerang Selatan. Baik rekan-rekan media, bersama kita telah hadir ya, yang terhormat Bapak Kapolres Tangerang Selatan, Bapak AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang, SH SIK MSI, ya, kemudian didampingi oleh Bapak Kasat Reskrim, Bapak AKP Alvino Cahyadi, kemudian hadir pula ya Bapak Nahar, Sarjana Hukum SH MSI selaku Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, ya, hadir juga bersama kita beserta jajaran. Kemudian hadir pula Ibu Ai Mariati Solihah selaku Ketua KPAI. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Tri Purwanto Esos selaku Kepala UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Kemudian Bapak Sumadi SHMH selaku pendamping kemasyarakatan Bapas kelas 1 Kota Tangerang, betul ya Pak. Kemudian yang mewakili dari UPTD PPA Kabupaten Tangerang ada Ibu Nani Mulyani dan Ibu Herikianti. Baik rekan-rekan media, ya, kembali hari ini Polres Tangerang Selatan akan mengadakan rilis terkait dengan pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh Polres Tangerang Selatan beberapa waktu terakhir ini. Polres Tangerang Selatan terus berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel. Ya. Berikutnya langsung saja kita sama-sama simak dan dengarkan ya penyampaian dari Bapak Kapolres terkait dengan pengungkapan kasus hari ini. Izin Bapak Kapolres, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Nahar, SHMSI, selaku Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan di samping kanan kami. Kemudian Ibu Ai Mariati Solihah, selaku Ketua KPAI. Kemudian Bapak Tri Purwanto, SOS, selaku Kepala UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Bapak Sumadi, SAMH, selaku PK Bapas kelas 1 Kota Tangerang. Ibu Nani Mulyani selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Kecamatan Tisau, Ibu Herianti selaku Satgas PPA Kecamatan Tisau, juga Bapak Atwirlani Ritonga SPSI selaku PLT Asdep Pelayanan AMPK atau Anak Memerlukan Perlindungan Khusus. Baik rekan-rekan, di sore ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah dan lindungan dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul, kemudian kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Polres Tangerang Selatan. Adapun pada kesempatan sore hari ini, kami ingin menyampaikan adanya pengungkapan kasus 4 kelompok pelaku tindak pidana penculikan dan atau tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur, di mana rekan-rekan perlu kami informasikan dalam periode kurang lebih 1 bulan kami memimpin sebagai Kapolres Tangerang Selatan, kami sangat menaruh perhatian dan kami sangat mengatensi terhadap perkara-perkara yang terkait dengan kelompok rentan. Dalam hal ini anak. Ya. Jadi
anak merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan yang memerlukan kehadiran dari negara, memerlukan kehadiran dari aparat penegak hukum untuk dapat menjamin, memberikan kepastian bahwa anak ini harus mendapatkan perlindungan serta mendapatkan haknya secara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Rekan-rekan, dari 4 kelompok pelaku tindak pidana yang telah kami amankan, di sini kami menjelaskan bahwa perkara ini terjadi dari mulai bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2024. Kurang lebih 11 bulan adanya perjalanan 4 perkara ini atau 4 laporan polisi ini. Di mana kemudian ini terjadi di 4 lokasi. 3 lokasi itu berada di wilayah pemerintahan Kota Tangerang Selatan, yaitu di Pondok Aren dan Serpong. 2 ada di Pondok Aren, 1 di Serpong. Kemudian 1 berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Tangerang, dalam hal ini Cisauk, di mana 2 wilayah ini merupakan wilayah hukum dari Polres Tangerang Selatan. Kemudian rekan-rekan, dari kemudian 4 laporan polisi ini, kami kemudian telah menetapkan 3 tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penculikan dan atau tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur, serta 1 pelaku anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH, di mana kami melakukan penangkapan maupun penetapan tersangka itu pada 2 bulan terakhir, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2024 serta tanggal 9 dan tanggal 10 September tahun 2024. Rekan-rekan, di sini yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa yang mungkin rekan-rekan sudah mengetahui bersama, sempat viral beberapa hari yang lalu atau kurang lebih seminggu yang lalu, adanya informasi dugaan penculikan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Serpong. Kami jelaskan di sini bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 September 2024 pukul 16.30 di salah satu perumahan di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, di mana korban itu berinisial A, laki-laki, umur 11 tahun, dan tersangka, sudah kami tetapkan tersangkanya, yaitu inisial MD, laki-laki, umur 49 tahun. Kemudian rekan-rekan, kami menjelaskan sedikit di sini untuk perkara yang pertama, kronologisnya, yaitu agar rekan-rekan juga media dapat mengetahui bagaimana perkara ini yang sejelas-jelasnya. Awalnya yaitu korban ini sementara bermain sepeda bersama teman-temannya itu pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di perumahan Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara. Kemudian tiba-tiba tersangka yang berprofesi sebagai ojek online itu datang menghampiri korban dan teman-temannya. Kemudian menawarkan untuk mengantarkan pulang si korban ini dan 2 orang teman-temannya, anak di bawah umur, ditawarkan oleh tersangka untuk mengantarkan pulang sampai ke rumah. Kemudian setelah berjalan 100 meter dari TKP awal, tersangka kemudian menurunkan 2 orang teman dari korban dengan alasan ingin mengambil koper di perumahan yang dekat dari sekitar TKP. Kemudian tersangka juga menjanjikan mereka akan diberikan uang sebesar Rp20.000. Nah, setelah itu kedua teman korban ini terus menunggu di lokasi tersebut, namun kemudian sampai dengan waktu yang cukup lama teman mereka ini atau korban tidak kunjung kembali, sehingga kemudian kedua korban ini, anak ini, kedua teman dari korban ini pulang ke rumah, kemudian melaporkan kepada orang tua masing-masing. Nah, kami kemudian mendapatkan informasi bahwa pelaku ini adalah seorang laki-laki memakai jaket yang salah satu ojek online, kemudian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver. Ini menjadi petunjuk awal kami untuk kemudian mengidentifikasi pelaku.
Selanjutnya kami melakukan penyelidikan, kami melakukan olah TKP, serta kami melakukan metode scientific crime investigation. Akhirnya sebelum 1 kali 24 jam, tepatnya pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, mohon maaf, kami kembali lagi bahwa pelaku kemudian pada hari Senin 9 September pukul 00.30 itu kemudian mengantarkan korban ini pulang. Ya. Kami revisi yang tadi, mengantarkan korban ini pulang, kemudian meninggalkannya di salah satu musola yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah korban. Pada saat kurang lebih beberapa jam diajak bersama dengan tersangka, korban ini tersangka memberikan uang kepada korban sejumlah Rp8.000 ya, untuk menenangkan korban. Nah, pada periode tersebut, pada saat diajak jalan-jalan di sekitar wilayah Tangsel ini, sambil menerima order pesanan dan lain sebagainya, kemudian tersangka berhenti di sebuah kebun kosong yang sepi dan gelap berada di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian di situ korban sudah mulai menangis, malah tersangka kemudian melakukan pengancaman dan kemudian akan meninggalkan korban, serta menakut-nakuti korban kalau kemudian tersangka ini akan mencekik. Tersangka ini akan mencekik korban jika kemudian korban tidak menuruti kemauan dari si tersangka. Nah, pada saat di waktu tersebut diduga terjadinya tindakan asusila terhadap korban. Kemudian kurang dari 24 jam, tepatnya kemudian pada hari Senin 9 September 2024 pukul 16.00 WIB, setelah kami melakukan olah TKP, kemudian melakukan metode scientific crime investigations, kami sudah memeriksa beberapa saksi dalam waktu yang kurang dari 1 kali 24 jam. Penyidik dari Satreskrim dipimpin oleh Bapak Kasat Reskrim langsung di lapangan, kemudian dapat menangkap pelaku dengan inisial MB, umur 49 tahun, di sekitar wilayah Alam Sutra, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Rekan-rekan, kemudian pada kasus yang berikutnya, yaitu kelompok yang kedua ini, yaitu tentang kasus tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua sambung. Ini sudah berbeda dari yang tadi, penculikan dan dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Kasus yang kedua yang telah kita ungkap yaitu yang dilakukan oleh orang tua sambung. Ini kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2023 di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, di mana kemudian kronologi singkatnya ini dilakukan oleh tersangka inisial H, umur 51 tahun, yang merupakan orang tua sambung dari korban, di mana tersangka ini menikah secara siri dengan ibu kandung dari korban, dan selama semenjak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, kurang lebih dalam periode ini telah terjadi perbuatan asusila yang dialami oleh korban, di mana yang dapat kami identifikasi sementara itu sudah terjadi selama sebanyak 4 kali. Ini kemudian sudah kita lakukan penangkapan terhadap tersangka pada tanggal 30 Agustus 2024. Kami tangkap di daerah Pondok Aren. Kemudian lanjut kepada kasus yang ketiga, rekan-rekan, yaitu kasus tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua kandung. Ini sekali lagi kami sangat miris dan kami juga sangat kami sangat tidak bisa menggambarkan secara kata-kata tentang penanganan kasus ini. Tapi yang jelas kami melakukan upaya penegakan hukum secara profesional. Kami melayani
laporan dari orang tua korban, di mana ini terjadi pada bulan April, bulan Mei, dan kemudian bulan Agustus tahun 2024. Itu di sebuah rumah di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Tersangka ini inisialnya SH, laki-laki umur 45 tahun, di mana kemudian tersangka ini sudah melakukan tindakan asusila terhadap korban itu kurang lebih sebanyak 3 kali yang baru teridentifikasi. Tersangka kemudian kami tangkap pada tanggal 30 Agustus 2024 di Serpong. Kami tangkap pada saat kami panggil dalam pemeriksaan, langsung kami lanjutkan penangkapan di Polres Tangerang Selatan. Kemudian kasus yang terakhir, yaitu kasus yang keempat, yaitu tindakan asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan juga oleh anak di bawah umur. Itu anak yang berkonflik dengan hukum. Ini rekan-rekan terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 di Taman Jajan, Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Korban itu berjumlah 7 orang anak, berumur 8 sampai dengan 11 tahun. Adapun anak yang berkonflik dengan hukum, berinisial R, berumur 13 tahun. Alat bukti sudah kita lakukan visum serta pemeriksaan psikologi. Kemudian kronologis singkat perkara ini yaitu pada bulan April 2024 korban bersama dengan teman-temannya, bersama dengan ABH itu sementara bermain ya di TKP di Taman Jajan Desa Cibogo. Kemudian ABH ini datang hadir di tengah-tengah para korban, melakukan tipu daya dan pengancaman terhadap para korban anak di bawah umur, di mana kemudian meminta para korban untuk melakukan tindakan yang tidak sepatutnya, ya, tidak sepatutnya untuk menanggalkan salah satu bagian pakaiannya, di mana kemudian ABH ini menyampaikan bahwa diiming-imingi para korban bila mau menuruti keinginannya akan diberikan sejumlah uang. Juga sekalian mengancam para korban. Jika kemudian tidak dituruti, maka akan dilakukan penganiayaan atau akan dipukuli oleh ABH. Karena takut ke ABH ini, maka para korban kemudian menuruti untuk melakukan apa yang diminta oleh ABH. Sehingga kemudian terjadi tindakan asusila terhadap para korban yang dilakukan oleh ABH. Pada tanggal 10 September 2024, penyidik dari Satreskrim telah menetapkan ABH ini sebagai tersangka. Dan sementara kami tangani secara intensif sampai dengan saat ini. Rekan-rekan, ini mungkin yang kami dapat sampaikan. Nanti untuk detailnya, bagaimana modus operandinya, pasal yang dipersangkakan, serta hal lain yang terkait dengan teknis penyelidikan dan penyidikan akan disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim. Nanti setelahnya kami mohon izin dengan penuh hormat, kita akan mendengar sama-sama bagaimana testimoni dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPA, serta juga kami akan mendengarkan juga, mohon izin dengan hormat, testimoni dari Ketua KPAI, serta dari Kepala UPTD PPA Kota Tangerang Selatan, dan dari pihak Bapas, serta Kepala Seksi Pemberdayaan dari Kecamatan Cisauk. Silakan untuk waktu dan tempat Pak Kasat.